رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan tafsir surat Al-Mulk atau surat Tabarak atau surat Al-Waqiyah, Al-Munjiyah, Al-Mani'ah, Al-Mujadalah. Banyak sekali daripada nama-nama untuk surat Tabarak, yang mana alhamdulillah kita berada di ayat ketiga dari surat Tabarak yang berbunyi Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah Subhanahu wa taala masih di dalam atau mirip seperti ayat sebelumnya, ayat ketiga ini, itu Allah menyebutkan dalil, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pertama Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah zat yang memiliki semuanya. Semua yang ada di alam semesta ini itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang maha mampu. Zat yang maha mampu. Itu di akhir ayat pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah zat yang maha mampu. Ucapan ini atau statement ini butuh bukti. Makanya di ayat berikutnya Allah menyebutkan dalil. Allah menyebutkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kedua Allah sebutkan bahwasanya daripada tanda kebesaranku alladzi khalaqal mauta wal hayat. Aku adalah Tuhan yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Kemudian di ayat ketiga Allah sebutkan tanda berikutnya. Alladzi khalaqa. Lagi-lagi dengan kalimat khalaqa, yang maha menciptakan. Nah, jadi al-khaliq atau al-khalq, Allah menciptakan, itu termasuk tanda paling jelas, paling agung untuk kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena di ayat lain juga banyak Allah sebutkan, Allah tantang mereka untuk membuat, kata Allah, kalau kalian ngaku ada Tuhan selain aku, atau ngaku juga menguasai dunia ini seperti aku, maka ciptakan makhluk paling kecil saja, dzubab. Allah tantang pernah orang-orang kafir untuk menciptakan dzubab. Dzubab itu lalat. Dzubab adalah lalat. Kata Allah, cobalah. Tidak usah besar-besar. Tidak usah langit, gunung, bumi. Tidak usah. Planet lain. Dzubab. Lalat coba ciptakan. Tidak bisa semua. Menciptakanlah. Nah, jadi menciptakan sesuatu termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Maka di ayat ketiga Allah lagi-lagi menyebutkan tanda kebesarannya dengan sifat Khaliqnya. Alladzi khalaqa. Allah zat yang maha mampu yang menciptakan sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis langit. Sab'a samawat. 7 lapis langit. Ya, pernah kita sebutkan bahwasannya Allah di dalam Al-Quran itu ketika menyebutkan langit selalu dijamak. Allah ketika menyebutkan langit selalu disebutkan samawat. Samawat itu kan artinya langit-langit, bukan satulah langit. Tapi kalau menyebutkan bumi, Allah hanya menyebutkan al-ard, satu bumi. Padahal lapisan bumi ada 8, lebih banyak dari lapisan langit. Langit 7 lapis, bumi 8 lapis. Banyak hikmahnya kenapa Allah tidak menyebutkan lapisan bumi. Di antaranya, kata ulama, lapisan bumi tidak ada penduduknya. Makanya tidak disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sedangkan lapisan-lapisan langit itu semua ada penduduk. Kayak di sini Allah sebutkan Allah zat yang menciptakan 7 lapis langit. Tibaqa. Tingkatannya kata Allah, ada tingkatannya. Di langit itu betul tingkatan. Langit pertama, kemudian langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Bertingkat langit. Langit yang kita lihat itu baru langit pertama. Sab'a samawatin tibaqa. 7 lapisan langit. Bahkan dalam riwayat disebutkan oleh Al-Imam As-Sawi sifat-sifat dari langit tersebut. Langit pertama ini di dalam sebuah riwayat, ya. Tidak disebutkan apa hukum hadisnya, derajat hadisnya, sahih atau dhaif. Cuman hanya disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya langit pertama itu tercipta dari maujin makfuf. Mauj itu dari asap, makfuf itu yang dipadatkan. Itu langit pertama. Langit kedua diciptakan dari marmaratin bayda. Allah ciptakan bentuknya dari marmaratin bayda, jenis batu yang mulia, batu yang bagus. Langit ketiga min hadid, dari besi. Langit keempat min nuhas, dari kuningan. Langit keempat dari kuningan. Langit kelima dari perak, fiddah. Langit keenam dari zahab, emas. Langit ketujuh dari yakutah hamra, yakut. Yakut itu jenis batu juga, batu mulia, batu yang sangat mahal. Warnanya merah. Ini sampai-sampai ulama dapat riwayat yang menyebutkan ciptaan langit. Menyebutkan dari apa atau bagaimana jenis langit. Kemudian kata Al-Imam As-Sawi, wa baina sabi'ah wal hujub sahara min nur. Kemudian setelah langit ketujuh sampai ke atas itu seperti padang pasir tapi dari cahaya. Padang pasir dari
cahaya. Tidak semua makhluk pernah naik ke atas sana. Tidak semua makhluk sanggup nembus ke atas, termasuk daripada makhluk yang sanggup nembus ke atas sana itu Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan Pak, Nabi itu dari bumi ke langit pertama. Pintu langit pertama di mana? Wallahu a'lam bishawab. Dan ada pintunya. Bentuknya bagaimana? Tidak pernah kita dapatkan di dalam riwayat. Tapi ada pintunya. Dijaga sama Nabi Adam. Setelah itu Nabi terbang lagi. Naik ke langit kedua. Ada pintunya. Dijaga sama Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Kelima, Nabi Harun. Keenam, Nabi Musa. Ketujuh, Nabi Ibrahim. Langit. Jadi kalau kita bayangkan betapa agungnya, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat yang kita baca ini, kata beliau, dari ayat ketiga surat Tabarak ini, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah zat yang menciptakan 7 lapis langit, 7 tingkatan langit. Kata beliau, di sini Allah menyebutkan tanda kebesarannya, kurang lebih kata beliau 4 tanda kebesaran Allah. Dari ciptaan langit ini, itu ada tanda kebesaran Allah 4 tanda. Yang pertama kata beliau, baqiyat fi jawil hawa mu'allaqah bila iman wala silsilah. Langit ini Allah ciptakan di langit atau di atas kita tanpa ada tiang, tanpa ada yang menopangnya. Dan bukan satu lagi. Langit kedua, langit ketiga, jadi 7 tingkatan langit, tibaqah, tingkatan Allah ciptakan tanpa ada tiang. Ini tanda kebesaran pertama dari ciptaan langit. Tanda kudratullah. Kemudian yang kedua, kata beliau, fi kulli wahidin minhum, setiap langit itu ada batasannya. Langit pertama batasnya sampai segini. Langit kedua batasnya sampai segini. Bahkan di setiap pintu langit tadi yang kita sebutkan ada penjaganya. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap langit itu bergerak. Ada gerakan. Gerakannya itu kata beliau ke tempat tertentu atau ke arah yang sudah ditentukan sama Allah, rapi settingannya sehingga tidak ada langit yang tumburan. Yang kata langit pertama atau langit kedua rubuh, dampak ke langit pertama. Itu kata beliau tanda kekuasaan Allah. Kemudian tanda kekuasaan Allah yang berikutnya kata beliau, semua ciptaan langit ini muhdatsah, baru adanya atau ada awalnya. Artinya ketika sesuatu yang muhdats, hadas, ada awalnya, artinya ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kata Allah, kalian tidak akan melihat di dalam ciptaan Allah min tafawut, ada hal-hal yang tidak sinkron atau tidak cocok atau kurang pas. Kalau ciptaan makhluk, Pak, ya pasti ada. Sehebat apapun arsitek, ketika membangun satu bangunan, udah bagus dia, udah begadang untuk buat bangunan itu. Tukangnya tukang profesional. Setelah bangunan itu jadi, pasti ada kurang. Tidak mungkin sempurna 100%. Mungkin nanti pas dia apa namanya, plus kurang lembut, mungkin ada satu sudut yang kurang pas, pasti ada. Tapi ciptaan Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tafawut ketidak sinkronan atau kurang pas.
Semua ciptaan Allah pas. Langit pertama pas untuk bumi. Langit kedua pas untuk langit pertama. Dan seterusnya. Semua ciptaan Allah pas. Tidak ada bagian yang tidak cocok atau kurang pas. Farji'il basara hal tara min futur. Ini bukan hanya pengakuan dari Allah, tapi Allah menantang kita. Kata Allah, kalau kalian tidak percaya, maka silahkan tadabburi ciptaan. Lihat ciptaan-ciptaanku. Hal tara min futur. Apakah langit yang aku ciptakan ini ada yang tidak pasnya, ada retaknya. Dalam bangunan kita kan, Masya Allah, apalagi kalau misalkan tukangnya ada amanah. Semennya asalnya 1:5, jadi banding 4, 1:10. Belum lama sudah retak. Kan begitu. Catnya lagi, Masya Allah. Nah, kata Allah, ciptaanku tidak ada yang seperti itu. Kalian kurang percaya atau pengen yakin, silahkan cek. Makanya untuk mentadabburi ciptaan Allah, kita diperintahkan oleh Allah. Dibuka peluang oleh Allah untuk kita mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi ayatin liulil albab. Banyak Allah sebutkan. Di dalam ciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang yang mau berfikir, untuk orang yang mau bertafakkur, untuk orang yang mau bertadabbur. Jadi dibuka peluang untuk kita mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah. Hal tara min futur, thumma rji'il basara karratain. Kata Allah, lihat lagi. Jadi Allah bukan hanya satu kali memerintahkan kita untuk ngecek, untuk menilai ciptaan Allah, tapi Allah perintahkan kita berulang-ulang kali. Silahkan, irji'il basara karratain. Lihat kembali, cek kembali, teliti kembali ciptaanku yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maka pandanganmu, pikiranmu akan kembali kepadamu khasi'an, dalam keadaan yang hina karena kamu tidak menemukan kekurangan di dalam ciptaan. Nah, jadi ini Allah menunjukkan sifat kibirnya Allah, sifat sombongnya Allah. Dan Tuhan pantas untuk sombong. Maka di Asmaul Husna ya, kita baca nama termasuk nama Allah, ya mutakabbir. Ya mutakabbir. Wahai zat yang maha sombong. Jadi memang sombong sifatnya Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah sangat murka untuk makhluk kepada makhluk yang suka sombong. Ya, karena kata Allah, sombong itu adalah sifatku. Yang mengambil atau mengaku-ngaku sifatku, berarti kata Allah, nantang aku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam ayat ini Allah menunjukkan sifat sombongnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat memang yang pantas untuk sombong. Karena apa? Karena ciptaan yang Allah ciptakan sangat luar biasa. Oke, dalam ayat ini Allah katakan, "Tsumarji'il basara karratain." Kalau kalian kurang puas kata Allah, silahkan teliti lagi. Jadi Allah tantang, mau berapa kali pun kalian mentadabburi, kalian meneliti, kalian memperhatikan ciptaan-ciptaanku, maka akan kalian dapatkan ciptaanku sempurna dan kalian akan tunduk dengan ciptaanku, tidak akan menemukan kekurangan di dalam ciptaan. Ini sifat sombongnya Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kemudian Allah menyebutkan tanda kebesaran Allah yang berikutnya di ciptaan langit. Jadi masih berkaitan dengan langit. Kata Allah, langit yang aku ciptakan bukan hanya aku ciptakan 7 tingkatan, tapi juga aku hiasi langit tersebut. Walaqad zayyana, kami hiasi langit, kata Allah,
sama ad-dunya, langit bumi, langit yang kita lihat ini, langit bumi, bimasabiha, dengan lampu-lampu. Masabih itu jamak dari misbah. Misbah itu satu lampu. Masabih, lampu. Apa yang dimaksud lampu di sini oleh Allah? Itu adalah bintang, nujum, bintang atau planet-planet. Itu yang dimaksud dengan masabih. Penghias untuk langit bumi. Kita kalau malam hari, tapi kalau di tengah kota kurang kelihatan. Ya, kalau di tengah kota tidak kejiwaan atau kurang kurang kelihatan indah karena udah banyak lampu-lampu. Tapi kalau kita lagi di hutan atau di tengah gurun pasir atau di laut, itu baru kelihatan sekali bahwasannya memang langit dan planet di atas sana itu misbah, dau, apa namanya, cahaya untuk penghuni bumi. Kalau di tengah gurun pasir, Pak, jalan kita kalau waktu nyantri dulu di Mekah, kalau ke Madinah suka malam hari. Nah, itu kan melewati gurun pasir. Kadang lampu jalan tidak sepanjang jalan ada lampunya, gelap jalannya itu. Dan di tengah gurun pasir terang betul, kelihatan betul betapa indahnya ciptaan Allah di langit sana. Planet, bintang-bintang, betul-betul memberi kita cahaya. Eh, makanya apa namanya, Allah perintahkan untuk kita mentadabburinya. Disunnahkan ketika bangun malam kalau bisa itu metu dari rumah, baca ayat tadi di akhir surat Al-Maidah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu kan sunnah bacanya ketika bangun tidur dan ngadep langit. Iya, itu kalau bisa. Eh, kalau ayo Ustaz betul jam 2 malam sudah jangan. Kalau bisa baca ayat itu sambil melihat langit. Seperti itu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tiap bangun tidur situ keluar baca ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin liqul albab alladzina yadhkurullah sampai akhir surat Al-Maidah. Dibaca sama Nabi Muhammad sambil melihat langit. Langit yang begitu indah menunjukkan ciptaan yang luar biasa. Jadi ketika ada jangankan langit, Badui, ada Badui, orang Arab, orang Arab ini pelosok istilahnya. Ditanya, apa tanda adanya Allah? Apa dalil bahwasanya Tuhan itu ada? Kata Badui tadi, eh, Ar-Rawth tadullu 'alal ba'ir, Al-Ba'rah tadullu 'alal ba'ir, wal athar tadullu 'alal masir. Kata Badui ini, kami kalau di tengah gurun pasir itu nyingok kotoran onta, maaf, melihat kotoran onta berarti kami tahu di sini tadi habis lewat onta. Kemudian kalau kami melihat bekas telapak kaki atau bekas jalan onta orang, berarti tadi kafilah rombongan baru lewat dari sini. Kalau ini saja, tanda ini menunjukkan ada onta, ada yang lewat. Apakah alam semesta yang indah ini, yang luar biasa ini, ma tadullu ala al-Rabbi al-Aliyyil Qadir, tidak menunjukkan atau tidak membuatmu yakin ada Tuhan yang maha mampu, ada Tuhan yang maha kuasa, sehingga mampu menciptakan alam semesta yang indah. Nah, ini jawaban polos atau jawaban spontan dari seorang badui. Jadi sebetulnya orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau tidak ketemu dengan, tidak tertuju hatinya untuk mengenal Allah yang Maha Esa, hatinya betul-betul mahjub. Mahjub itu artinya apa? Ketutup, terbalik hatinya itu.
Jadi bagian untuk menerima sesuatunya dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Ar-Razi, Imam Razi ini terkenal Pak, orang yang bisa menyebutkan dalil ala wujudillah atas adanya Allah sampai 1.000 dalil. Sampai 1.000 dalil. Beliau punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Itulah kitab tafsir yang suka kami jadikan rujukan di dalam majelis taklim kita subuh ini. Tebalnya itu hampir 20 jilid. Pengarangnya Al-Imam Ar-Razi. Beliau bisa menyebutkan 1.000 dalil atas adanya Allah. Ketika beliau masuk ke satu kota, kalau tidak salah kota Baghdad, disambut heboh lah, ini wong yang bisa menyebutkan 1.000 dalil. Heboh. Ada nenek-nenek itu nanya sama yang heboh-heboh nih, ada apa kamu heboh? Siapa yang tidak datang? Apa jawab anak-anak tadi, orang-orang muda yang jambut tadi? Ini Rozi lagi lewat. Dia ini nek orang yang bisa menyebutkan 1.000 dalil atas adanya Allah. Atau nenek tadi kesiannya, wong yang butuh 1.000 dalil untuk yakin atas adanya Allah. Kesian kata nenek tadi. Jadi bukan nenek tadi malah kagum atau apa namanya sama seperti orang-orang takjub gitu. Kata nenek tadi kesian orang yang butuh 1.000 dalil untuk yakin atas adanya Allah. Alam semesta yang kita lihat ini itu udah cukup, nggak perlu dicari-cari lagi untuk dalil penguat bahwasanya Allah itu ada. Akhirnya apa namanya cerita ini sampai kepada telinga Imam Razi. Imam Razi angkat tangan berdoa sama Allah, Allahumma iman ka imanil ajais. Kata Imam Ar-Razi, ya Allah, berikanlah aku iman seperti iman nenek tua tadi. Iman orang-orang yang polos, yang spontan, yakin atas adanya Allah. Tidak perlu dalil, tidak perlu ini, ya Allah. Ya Allah, aku pengen iman yang itu. Ini yang ngomong Al-Imam Ar-Razi, yang bisa nyebutkan 1.000 dalil atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi alam semesta ini itu sudah dalil yang cukup kuat, sangat kuat untuk kita yakin atas adanya Allah. Dan tidak sampai di situ. Kata Allah, langit yang kalian lihat kami hiasi dengan bintang-bintang. Jangan apa namanya, dan terangnya bintang itu akan dirasakan oleh orang yang di tengah laut. Boleh ditanya mengucap mana bintang kalau di tengah laut. Oh, sangat terang sekali. Manfaat sekali untuk mereka. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi manfaat dari bintang atau dari planet yang ada di atas itu pertama untuk menerangi bumi di malam hari. Kemudian yang kedua kata Allah, kami jadikan juga planet atau bintang yang di langit ini untuk rujum melempari setan-setan. Rujum itu kayak dari rojem. Rojem itu kan melempari. Nah, cuman ngelemparnya itu dengan bintang atau dengan planet. Bukan planetnya Allah jadikan apa namanya malaikat jadikan tuh kayak batu untuk tidak. Tapi dari planet tadi malaikat ambil berubah api. Api inilah yang memanahi setan yang ingin mencuri pendengaran di langit. Jadi ini Allah ceritakan di surat Al-Jin. Jadi iblis atau setan-setan itu jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Allah kasih mereka izin, tentu atas izin Allah semua, untuk nguping apa namanya pembicaraan malaikat di langit sana. Untuk nguping. Jadi Allah ketika menetapkan sesuatu, Allah mentakdirkan sesuatu, malaikat yang ada di arsy bertakbir. Ini hadis Nabi menyebutkan. Bertakbir kata Nabi. Kemudian malaikat yang di bawah arsy nanya sama malaikat yang ada di arsy.
Allah bukan di arsy ya, malaikat yang di arsy. Ada apa kalian bertakbir? Kata malaikat yang di arsy, Allah barusan atau tadi Allah menetapkan satu keputusan. Begitu, keputusan yang akan terjadi di bumi. Malaikat langit ketujuh bertakbir. Malaikat keenam nanya, ada apa? Terus begitu. Jadi pindah kabar ini dari malaikat arsh, malaikat ketujuh sampai setiap mereka dengar kabar tadi mereka bertakbir. Sampailah ke malaikat yang ada di langit bumi. Malaikat yang ada di langit bumi saling mengabari. Nah, disitulah setan iblis nguping. Kata Nabi, satu benar, 99-nya bohong oleh iblis itu. Jadi banyak tambahannya. Kepada siapa? Iblis atau setan menyampaikan kabarnya tadi kepada temannya dari bangsa manusia yaitu dukun. Dukun. Makanya yang datangi dukun itu termasuk perbuatan yang memurtadkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi kata Nabi, satu benar, 99 itu bohong. Artinya banyaklah bumbunya daripada aslinya. Ini lama Allah biarkan. Tiap malam misalnya mereka dengar nguping, turun ke bumi unjuk dukun. Itu besok datang ke kau fulan bin fulan. Kasih tahu dia, besok dia akan minggu depan dia akan mendapatkan begini. Begitu. Datanglah umum tadi benar kan. Kamu dukun, oh minggu depan kau bakal bisnis kau bakal lancar, bakal goal. Benar dia, percaya sama dukun. Dia kira dukun tahu, padahal dukun dari iblis dari setan. Nah cuman ketika Nabi mau dilahirkan oleh Allah, setan tidak. Nah, Allah izinkan lagi untuk nguping ke langit. Ini waja'allah rujuman lisyayatin. Di surat Al-Jin Allah berfirman, wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin, dulu kami suka nguping, ada tempat kami nongkrong di langit itu, nguping. Tapi sekarang ketika kami mau nguping, kami dapati langit penuh dengan malaikat yang sudah siap dengan anak panahnya. Sudah siap dengan busurnya, anak panahnya. Nah, anak panahnya inilah dari planet atau dari bintang diambil sama malaikat. Jadi anak panah dari busur yang dipegang oleh malaikat untuk memanah nembai setan yang ingin nguping ke langit itu dari planet atau dari bintang. Setiap dekat langsung ditembak, otomatis langsung. Api ngebakar api. Api ngebakar api. Makanya ketika ada yang bertanya kepada seorang ulama, nanya ke Ustaz, nanya tu ada be, Ustaz, cak manu iblis masuk dengan aku lemah. Apa kata Ustaz tadi? Dia dari api. Dia dari api. Sedangkan Jahannam juga dari api. Tidak terasa sakit dia Ustaz. Nah, dijawab sama Ustaz tadi, dia mbek tanah, dia babit kuam tadi. Marau tadi, Ustaz, apa aku di kalau Ustaz sakit tak? Sakit. Kau dari tanah udah. Padahal kau dari tanah. Tapi ketika dilempar dengan tanah juga sakit. Gitu. Jadi jawaban spontan mbak dari Ustaz tadi. Tanah dibabit kuam tadi. Nggak sakit. Cak itulah nanti tersiksa dengan api neraka jahanam. Jangankan dengan api neraka jahanam. Dengan ini aja. Anak panah dari malaikat yang berbentuk api, yang mana api ini diambil dari planet-planet di atas sana, mereka terbakar. Nauzubillah. Jadi kata ulama, manfaat dari bintang dan planet yang ada di atas sana untuk melempari setan. Sampai sekarang masih terjaga. Dimulai dari mau dilahirkannya Nabi Muhammad. Jadi malam ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan, mereka dapati langit penuh dengan malaikat yang menjaganya. Tidak bisa lagi nongkrong di langit. Tidak tahunya pas mereka turun ke bumi bingung, ada apa ini? Ternyata di malam tersebut dilahirkan Nabi Muhammad. Jarak masih 40 tahun. Nabi mau dilantik oleh Allah, sudah Allah jaga
jalannya wahyu untuk Nabi Muhammad. Ya, karena langit kan jalannya wahyu untuk Nabi. Jarak 40 tahun Allah bersihkan sudah. Nah, tak boleh lagi sekarang udah Allah. Ulama khilaf. Sebagian ulama menyebutkan ketika Nabi wafat, penjagaan itu hilang lagi. Tak kata. Iblis, setan bisa ngoping lagi. Tapi jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat tidak, sampai hari kiamat mereka tidak bisa lagi nongkrong atau nguping di atas sana. Dijaga ketat sampai sekarang oleh malaikat. Dan kata Nabi dalam hadis yang kita lihat itu, ya kadang kita juga malam-malam kayak ada cahaya. Itulah tembakan malaikat. Jadi pernah Nabi lagi duduk sama sahabat. Nabi lagi duduk sama sahabat, tiba-tiba lewat tadi cahaya. Eh, kata Nabi, kalau kalian dulu di zaman jahiliyah, itu kalau nyinggung itu apa yang kalian yakini? Kalau orang sekarang kan oh, itu doa mustajab doa. Kan begitu ada keyakinan orang sekarang itu kalau melihat kayak bintang jatuh, bukan bintang jatuh Pak itu. Itu tembakan dari malaikat untuk setan yang nguping di atas langit sana. Bukan bintang jatuh. Nauzubillah Pak, kalau bintang jatuh itu kaget hari kiamat baru nyampak kalau bintang. Kalau bintang jatuh, ya habis kita. Bumi ini kalau dibandingkan dengan planet-planet lain, dengan bintang-bintang yang ada di atas sana, macam kita jauh kecil dari sini. Karena kita yang sangat jauh dengan planet tersebut, dengan bintang tersebut. Kalau bintang itu jatuh ke bumi, hancur bumi. Ini bukan bintang jatuh itu. Kalau kita malam, tahu-tahu malam melihat ada cahaya atau kayak ya, tadi istilahnya bintang jatuh. Dan itu pernah dilihat sama Nabi bersama sahabat. Kata Nabi, apa yang dulu kalian yakini di masa jahiliyah? Oh, kami yakini ya Rasulullah, kalau ada cahaya seperti itu, oh ada yang wong hebat yang dilahirkan. Kalau ini berarti tanda ada orang hebat yang baru dilahirkan. Bayi ini bakal jadi wong hebat. Kata Nabi bukan seperti itu. Ini hadis disebutkan oleh Imam Razi. Kata Imam Razi, ketika kita lihat itu kata Nabi, malaikat lagi nembaki setan. Rujuman disyayatin. Nembaki setan. Itulah cahaya yang kita lihat, itulah anak panah dari busurnya malaikat untuk ngebakar setan. Jadi bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat dalam mata kepala kita. Jadi kalau ada itu doa itu bukan keyakinan Islam, apalagi bukan ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian termasuk manfaat dari ciptaan Allah yang ada di langit sana yaitu planet dan bintang untuk tanda. Wabin najmihum yahtadu. Di surat An-Najm Allah sebutkan bintang di langit atau planet di langit itu untuk tanda peta bagi orang yang sedang ada di tengah perjalanan. Kita mungkin bingung, Mbak. Kalau kita alhamdulillah di kota ada map, ada gang, ada nama. Tapi orang di gurun pasir itu kata patokan. Tidak bisa di gurun pasir kita matoki, oh kalau ke Madinah itu misalkan ada dua bukit ini. Nah, di antara dua bukit ini, disinilah jalan yang harus kita lintasi untuk ke Madinah. Tidak bisa. Karena minggu depan dua bukit tadi hilang. Minggu depan dua bukit tadi hilang. Dua bukit itu di bawah angin. Jadi tidak ada patokan untuk mereka yang berjalan di tengah gurun pasir kecuali bintang. Maka Allah sebutkan wabin najmihum yahtadu. Dengan bintang, dengan planet bisa menentukan oh arah kita ke sini. Di laut juga begitu. Apa namanya nelayan atau apa namanya orang-orang yang hidup di laut. Peta mereka bintang. Makanya Nabi besar Muhammad SAW itu lebih sering jalan di waktu malam daripada jalan di waktu siang. Kalau kita tengok baca sejarah Nabi, Nabi kalau siang istirahat, cari tempat teduh, kata Nabi kita istirahat. Menjelang mau masuk waktu malam, baru Nabi jalan. Selain untuk menutupi dari musuh, tadi, kalau peta mereka itu dari bintang. Kalau kita di kota, tidak perlu lagi salah oleh bintang. Atau kita tidak ngerti ilmu itu. Tapi orang yang ngerti, tahu arah dari bintang. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk
manfaat dari ciptaan Allah bintang dan langit dan planet yang ada di atas sana itu untuk tanda peta bagi orang yang ada di tengah jalanan. Dan tidak ada orang makhluk yang bisa tahu apa yang ada di atas sana. Langit pertama saja ini, langit pertama. Langit atau istilahnya lingkaran tata surya, yang itu kan. Ada matahari, ada Mars, bumi, apa itu? Saturnus, macam-macam gitu kan. Itu tata surya itu kata ulama bukan satu, bukan satu. Ada planet lain, ada matahari lain, ada matahari lain. Sebagai ulama nyebutkan begitu. Jadi tidak ada yang tahu betapa besar ciptaan Allah di langit sana. Makanya tadi Allah katakan farji'il basara hal tumarji'il basara karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasib. Kata Allah, kau teliti lagi. Silahkan. Silahkan kamu pelajari lagi. Silahkan kalian cek lagi. Pasti hasilnya akan membuat kalian tunduk. Yakin bahwasanya aku Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau betul kita neliti dengan iman, makanya orang yang ngerti dengan pengetahuan baik di alam laut atau di alam sana, itu Allah berikan hidayah langsung masuk Islam karena yakin semua ini pasti ada yang menciptakannya. Mudah-mudahan kita diberikan iman yang kuat oleh Allah, keyakinan yang kuat. Tidak usah macam-macam lah. Iman seperti iman orang tua tadi. Tidak perlu dalil untuk yakin atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aminna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.